Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Suryanata Winardi dengan NPM 21100106082. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat database di PHP MyAdmin serta beberapa perintah-perintah dasar dari MySQL. Nah, langkah pertama, kita nyalakan dulu web servernya. Di sini saya menggunakan XAMPP. Jangan lupa nyalakan modul Apache dan MySQL-nya juga. Dan barulah selanjutnya kita dapat mengakses halaman PHP MyAdmin. Di tab ini kita sudah dapat mulai membuat database. Pergilah ke tulisan New dan klik bagian ini. Sekarang kita akan memberikan nama untuk databasenya. Buatlah nama database tanpa dipisahkan dengan spasi. Jika sudah, klik Create. Ini adalah tampilan database yang sudah dibuat namun isinya masih kosong. Sekarang kita akan coba membuat tabel di dalamnya. Ini adalah bagian untuk nama tabel, dan ini bagian untuk menentukan jumlah kolom atau yang biasa kita sebut sebagai field pada tabel. Setelah diisi semua, barulah kita klik Create. Ini adalah tampilan ketika kita ingin menentukan isi dari setiap kolom yang terdapat di dalam tabel. Biasanya bagian ini disebut dengan struktur tabel. Karena sebelumnya kita menentukan jumlah tabelnya ada 5, maka ada 5 form yang akan kita isi. Pada saat membuat struktur tabel, hal yang akan kita sering perhatikan adalah nama, tipe, dan length atau values-nya. Nama di sini adalah nama untuk field-nya. Tipe di sini adalah tipe data yang digunakan, dan length adalah panjang karakter yang diberikan ke field tersebut. Saya mengisikan nama field pertama dengan nama npm. Tipenya menggunakan char, karena semua NPM memiliki jumlah angka yang tetap yaitu 10 digit atau karakter. Kenapa bukan varchar? Karena char lebih ringan dan cocok untuk data yang jumlah karakternya tetap, sehingga nantinya bisa meringankan proses saat query atau pencarian data berlangsung. Pada bagian length atau values, isikan 10 karena NPM selalu berjumlah 10 digit. Untuk form pertama biasanya akan menjadi primary key. Nah, intinya pada kolom primary key ini memuat data yang bersifat unik dan tidak mungkin sama ataupun double dengan data yang lainnya. Contohnya seperti NIK, NPM, faktur penjualan, kode barang, dan sejenisnya. Khusus untuk field primary key, ada yang namanya AI atau auto increment, yang bila diaktifkan, fungsinya itu akan menambahkan bilangan secara otomatis setiap kali ada data baru yang diinput. Jadi, penomorannya akan selalu naik secara otomatis. Cocok jika data primary key-nya menggunakan ID yang ingin berurutan. Tapi pada pembahasan ini, saya memilih untuk tidak menggunakan auto increment dan menginputkan npm dengan manual. Sisa field yang lainnya akan saya masukkan menjadi seperti ini. Jika sudah, silakan klik save yang tombolnya ada di bawah sini. Sekarang kita sudah memiliki tabel yang berisikan field-field di dalamnya. Barulah sekarang kita bisa menginputkan data ke dalam tabelnya. Sebenarnya kita bisa menginput data dengan mudah menggunakan interface PHP MyAdmin. Tapi di sini saya akan membahas bagaimana cara melakukannya melalui perintah SQL. Langkah pertama menggunakan perintah SQL adalah pastikan kalian berada di database yang benar. Lalu pilih menu SQL. Sekarang kita akan coba menambahkan satu data ke tabel mahasiswa ini. Perintah insert berfungsi untuk menambahkan data ke tabel tertentu. Adapun perintah umumnya seperti ini. Data pada values-nya harus berurutan sesuai urutan field yang ada pada tabel. Di sini saya mulai menuliskan insert into, nama tabelnya itu mahasiswa, values-nya harus berurutan dengan field yang ada pada tabel mahasiswa. Yang pertama itu field npm, lalu nama, tanggal lahir, alamat, dan yang terakhir email. Oh ya, tambahan, untuk data yang berupa huruf itu harus menggunakan tanda petik. Sedangkan data yang berupa angka bisa ditulis langsung tanpa perlu tanda petik. Dan satu lagi, untuk format tanggal di MySQL dimulai dari tahun, kemudian bulan, dan diikuti dengan hari. Tanpa menggunakan tanda pemisah, jadi seperti ini. Kemudian kalau sudah semuanya, klik OK. Nah, sekarang kita sudah berhasil menambahkan satu row atau record data ke tabel mahasiswa. Kita juga bisa menambahkan beberapa data sekaligus dengan cara seperti ini. Cukup tambahkan tanda koma di antara setiap datanya. Setelah tabel mahasiswa tadi sudah berisikan beberapa data, kita ingin coba melihat data apa saja yang ada pada tabel tersebut.
Jadi kita bisa menggunakan perintah select. Dengan perintah select, kita juga dapat mencari data dengan mudah berdasarkan kriteria tertentu. Adapun beberapa perintah select yang umum digunakan yaitu sebagai berikut. Nah, di sini saya ingin coba untuk menampilkan semua data dari tabel mahasiswa dengan cara select bintang from nama tabelnya yaitu mahasiswa. Maka akan muncul semua data yang ada pada tabel mahasiswa. Kemudian saya ingin coba untuk menampilkan mahasiswa yang hanya beralamat di Banjarmasin dengan cara menuliskan select bintang from nama tabelnya masih sama mahasiswa, where nama kolomnya kita ingin mencari alamatnya. Jadi kita masukkan kolom alamat dan isinya adalah yang di Banjarmasin saja. Seperti ini. Dan maka akan muncul data yang lebih spesifik sesuai dengan kriterianya yang beralamat di Banjarmasin saja. Sekarang kita coba mengubah satu data dari tabel mahasiswa ini. Dengan menggunakan perintah update, kita dapat mengubah data dari suatu tabel. Adapun perintah umumnya seperti ini. Oke, di sini saya akan mencoba mengubah nama dari npm 21100101061 yang di sini bernama Ujang. Jadi saya akan menggantinya menjadi contohnya Ujang Ganteng dengan cara menuliskan perintah seperti ini. Update. Nama tabelnya yaitu mahasiswa. Lalu set untuk menentukan nama kolom yang ingin diganti yaitu kolom nama. Dan langsung masukkan nama barunya. Misal saya ganti menjadi Ujang Ganteng. Kemudian dilanjutkan dengan where, nama fieldnya npm, dan masukkan nomor npm yang ingin diubah namanya tadi, yaitu 21100101681. Kemudian klik OK. Sekarang kita sudah berhasil mengubah salah satu data pada field nama yang ada pada tabel mahasiswa, yang asalnya namanya Ujang menjadi Ujang Ganteng. Oke, sekarang kita akan coba menghapus satu data dari tabel mahasiswa ini. Dengan perintah delete, kita bisa menghapus satu row data dari suatu tabel berdasarkan kriteria tertentu. Adapun perintah umumnya seperti ini. Jadi di sini saya akan mencoba menghapus data mahasiswa dengan npm 21100101683 yang di sini npm tersebut miliknya Yanto, namanya Yanto, dengan cara menuliskan delete from nama tabelnya mahasiswa, kemudian where nama kolomnya kita ambil dari kolom npm saja dengan data nomor npm-nya yaitu 21100101683. Kemudian kita klik OK. Sekarang kita sudah berhasil menghapus satu row atau record data dari tabel mahasiswa yang namanya Yanto tadi dengan npm 21100101683. Tidak terlihat lagi di data ini karena sudah terhapus. Jadi itulah tadi pembahasan tentang beberapa perintah dasar dari MySQL. Di antaranya adalah perintah insert, select, update, dan delete. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan pada video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.